Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zaki Jabil Ma'ruf Dan saya Adrian Maulana Firmansyah. akan mempresentasikan tugas UTS yaitu implementasi COVID-5 pada kafe urban. Company profile, alasan kami memilih objek ini sebagai tugas tata kelola karena kami sering mengerjakan tugas di tempat ini dan harganya yang cukup bersahabat bagi mahasiswa. Terletak di Jalan Indrapasta nomor 72 Pendirikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah. Next. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan, kurangnya strategi IT yang selaras dengan tujuan bisnis. Cafe Urban tidak memiliki rencana strategis untuk mengembangkan teknologi yang mendukung pertumbuhan bisnis seperti peningkatan sistem reservasi atau analitik pelanggan. Sedangkan di kompetitor yang banyak itu sudah banyak yang menggunakan sistem reservasi online. Gitu. Yang kedua yaitu minimnya perencanaan investasi IT. Keputusan pembelian teknologi, misalnya update POS atau aplikasi mobile, dilakukan tanpa analisis kebutuhan atau dampak bisnis. Next. Data pelanggan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Cafe Urban memiliki data pelanggan melalui sistem POS, tetapi tidak digunakan untuk strategi pemasaran ataupun personalisasi layanan. Padahal menurut saya dengan data pelanggan itu bisa digunakan untuk strategi pemasaran, promosi. Yang terakhir adalah kurangnya pemahaman karyawan tentang peran IT. Karyawan hanya menggunakan teknologi secara operasional tanpa memahami potensi strategisnya. Next. Yang kedua adalah pemetaan permasalahan dalam COVID-5. Paling relevan yaitu dengan domain APO, Align, Plan, dan Organize. Khususnya APO 02 yaitu Manage Strategi. Alasan pemilihan ini berfokus pada penyelarasaan strategi IT tentang tujuan bisnis, perencanaan strategi IT, dan pengelolaan portofolio investasi IT yang langsung menangani kurangnya strategi IT dan perencanaan investasi di kafe urban. Yang kedua, subproses dalam EPO 02 seperti Understand Enterprise Direction dan Define and Community IT Strategi relevan untuk menyelesaikan masalah data pelanggan dan pemahaman karyawan tentang IT. Next. Pemetaan permasalahan. Kurangnya IT itu EPO 02 dan EPO 02.04. Minimnya perencanaan investasi IT, data pelanggan tidak dimanfaatkan, dan kurangnya pemahaman karyawan. Next. Deskripsi proses dari domain ke subdomain yang terpilih dalam COVID-5. Domainnya yaitu APO Align, Plan, and Organize. Subdomainnya APO 02 Manage Strategi. Deskripsi prosesnya APO 02 bertujuan untuk memastikan bahwa strategi IT selaras dengan tujuan bisnis perusahaan, mendukung menciptakan nilai dan memberikan manfaat optimal dari investasi IT. Proses ini mencakup visi misi, mengidentifikasi peluang strategis, mengevaluasi sistem IT, menyusun strategi IT, membuat peta jalan strategi untuk implementasi teknologi dalam 1-3 tahun ke depan. Jadi untuk investasi jangka panjang tentang teknologi gitu, dan memastikan strategi IT terus selaras dengan perubahan bisnis. Next. Yang selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Kami wawancara, kebetulan teman saya itu ada yang bekerja sebagai barista di cafe urban ini dan sebagai atasannya juga teman saya. Kami mewawancarai pemilik kafe dan barista pramusaji teman-teman kami. Yaitu pertanyaannya tentang tujuan bisnis 3 tahun ke depan, terus sistem IT yang mendukung operasional, dan tantangan utama dalam penggunaan teknologi. Hasilnya, pemiliknya ingin meningkatkan pendapatan melalui loyalitas pelanggan tetapi tidak tahu bagaimana memanfaatkan data pelanggan. Manajer mengeluh
manajer mengeluhkan lambatnya sistem pos pada saat jam sibuk. Jadi sistemnya sering 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 ngedown saat rame dan kurang memanfaatkan peluang bisnis, peluang keuntungan. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi yang dianalisis. Kami menganalisis penjualan, laporan penjualan bulanan dan hasilnya yaitu data pelanggan hanya digunakan untuk transaksi, bukan untuk analisis pemasaran. Dan anggaran IT itu sangat terbatas. Jadi nggak dimaksimalkan gitu. Padahal kalau misalnya kita memaksimalkan dana IT itu bisa bisa meningkatkan keuntungan di perusahaan itu sendiri, di Cafe Urban sendiri, tapi belum sampai ke sana. Next. Pengumpulan informasi monitoring, yaitu metode observasi langsung selama 1 minggu pada jam sibuk. Sebenarnya kita nggak 1 minggu sih, kita cuma 3 hari sampai 4 hari, karena kan kalau 1 minggu tuh terlalu lama. Kita 3 hari sampai 4 hari itu kita sering ke situ, terutama pada jam-jam sibuk. Jam-jam sibuknya itu jam siang dan malam jam 7 sampai jam 8 itu jam-jam sibuk. Pada orang ngerjain tugas, ada yang nongkrong. Hasilnya sistem pos itu sering error dan banyak transaksi menyebabkan antrian panjang, website reservasi panjang karena kurang user friendly. Jadi simpelnya itu sistemnya ngedown karena terlalu panjang. Next. Kami juga membuat kuesioner untuk karyawan. Karyawannya tuh 5 orang, termasuk teman saya kasih kuesioner dan kita memberikan kuesioner kepada pelanggan terdekat yang pada waktu itu berjumlah kurang lebih 12 orang, cuman kita baru bisa wawancara 10. Kuesioner diisi oleh 5 karyawan. Pertanyaannya, seberapa mudah menggunakan sistem pos, apakah pelatihan IT memadai, kalau untuk pertanyaan pelanggan, apakah sistem reservasi online mudah digunakan, dan apakah ingin ada aplikasi mobile untuk pemesanan. Dan hasilnya adalah 80% karyawan yang merasa sistem pos lambat dan 70% pelanggan ingin aplikasi mobile untuk memesan dan melihat promo. Karena sistem pos lambat dan mereka ingin aplikasi mobile. Tuh, next. Ini adalah contoh dokumentasi ya yang di Bundari Biru itu teman saya yang bekerja di barista tersebut. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rian. Yang selanjutnya adalah pengukuran capability level. Tabel pengukuran capability level EPO 02 sampai COVID-5. Subproses dari EPO 02 yang itu adalah EPO 02.01, EPO 02.02, EPO 02.03, EPO 02.04, EPO 02.05, dan yang terakhir adalah EPO 02.06. Deskripsi singkatnya dari yang pertama adalah memahami arah bisnis. Capability levelnya yaitu adalah level 1. Keterangannya yaitu pemilik memahami tujuan bisnis tetapi tidak diterjemahkan ke strategi IT. Selanjutnya, identifikasi peluang strategi IT. Capability levelnya yaitu level 0. Keterangannya yaitu tidak ada identifikasi peluang strategi IT. Selanjutnya, evaluasi kemampuan saat ini dan identifikasi gap. Capability levelnya yaitu level 1. Keterangannya adalah evaluasi sistem IT dilakukan secara informal oleh manajer. Berikutnya adalah menyusun dan mengomunikasikan strategi IT. Capability levelnya yaitu 0. Dan keterangannya adalah tidak ada komunikasi strategi IT kepada karyawan. Selanjutnya adalah menyusun peta jalan strategi IT. Capability levelnya 0. Dan keterangannya adalah tidak ada peta jalan strategi IT. Yang terakhir adalah pengelolaan keselarasan strategis, levelnya 0. Keterangannya itu tidak ada pengelolaan keselarasan strategis.
Jadi keseluruhannya adalah capability levelnya adalah 0 sampai 1 dan keterangannya adalah proses EPO 02 hampir tidak ada atau sangat minim, yaitu jarang terjadi. Dan selanjutnya adalah analisis atau evaluasi gap capability level. Untuk aspeknya itu adalah yang pertama perencanaan strategis kondisi saat ini, yaitu keputusan IT bersifat reaktif dan tidak terstruktur. Untuk targetnya yang ingin dituju adalah level 3, yaitu strategi IT terdokumentasi dan diselaraskan dengan visi kafe urban. Gap utamanya itu kurang dokumentasi strategi IT. Yang kedua dalam aspeknya yaitu penanggung jawab IT. Kondisi saat ini tidak ada individu atau tim yang bertanggung jawab khusus untuk strategi IT. Targetnya ada peran atau tim strategis IT internal yang ditugaskan untuk bertanggung jawab pada IT. Gap utamanya itu tidak adanya tanggung jawab formal terhadap perencanaan dan implementasi TI atau IT. Berikutnya adalah investasi teknologi. Kondisinya yaitu investasi terbatas, hanya untuk kebutuhan dasar. Targetnya yaitu adalah investasi pada teknologi bernilai tambah seperti CRM, aplikasi mobile, dan integrasi POS. Gap utamanya yaitu minimnya investasi untuk teknologi baru. Yang terakhir adalah kompetensi karyawan. Kondisi saat ini yang terjadi adalah karyawan tidak memahami peran strategis IT dan hanya menjalankan secara operasional saja. Targetnya itu adalah pelatihan rutin dan pemahaman tentang pemanfaatan IT dalam peningkatan layanan. Jadi seperti bisa QRIS dan yang lainnya. Gap utamanya yaitu adalah kurang pelatihan karyawan tentang penggunaan IT secara strategis. Berikutnya adalah rekomendasi hasil analisis gap, capability level, dan feedback. Yang pertama adalah menyusun strategi IT. Yaitu rekomendasinya adalah buat dokumen strategi IT yang selaras dengan visi misi kafe urban. Misalnya seperti meningkatkan loyalitas pelanggan melalui teknologi atau memberikan saran di Google Maps. Yang kedua, libatkan pemilik dan manajer dalam workshop untuk mendefinisikan kebutuhan IT. Berikutnya adalah implementasi sistem CRM. Yang pertama, investasikan dalam sistem Customer Relationship Management atau CRM. Sederhananya, untuk mengelola data pelanggan dan membuat kampanye pemasaran. Yang kedua adalah peta jalan implementasi CRM selama 6 bulan. Berikutnya adalah upgrade sistem POS dan website. Ganti sistem POS dengan yang lebih cepat dan terintegrasi dengan CRM untuk mempermudah. Selanjutnya adalah redesign website reservasi agar lebih user-friendly dan tambahkan fitur aplikasi mobile. Jadi bisa mempermudah pelanggan untuk reservasi. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Yaitu adakan pelatihan bulanan tentang penggunaan sistem IT. Yaitu adalah CRM. Dan pentingnya data pelanggan. Selanjutnya, tunjuk satu karyawan sebagai koordinator IT untuk mengelola sistem. Berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi. 1. Tetapkan KPI untuk strategi IT, seperti peningkatan jumlah reservasi online sebanyak 20% selama 6 bulan. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus untuk memantau. Yang kedua adalah lakukan evaluasi bulanan untuk memastikan keselarasan strategi IT dengan tujuan bisnis. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.